Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aida Fitri Yasmin dengan NIM H54012210993. Pada kesempatan kali ini, saya akan mentutorialkan bagaimana tentang pengaplikasian tentang kointegrasi dan ICM dengan menggunakan aplikasi RStudio. Oke, sebelumnya. Apa sih itu kointegrasi dan ICM? Kointegrasi ialah suatu kondisi di mana antara dua atau lebih variabel time series yang tidak stasioner secara individunya karena memiliki hubungan jangka panjang yang stabil. Sedangkan ICM ini ialah singkatan dari error correction model, yaitu model yang digunakan untuk menggambarkan dinamika jangka pendek dari variabel yang memiliki hubungan kointegrasi dengan tetap menjaga konsistensi terhadap hubungan jangka panjangnya. Kenapa sih kita menggunakan kointegrasi dan ICM itu sangatlah penting? Dikarenakan pada kointegrasi ini untuk menghindari hasil regresi yang bias atau yang menyesatkan atau spurious regression ketika kita menganalisis data time series tersebut. Nah, kalau ICM itu sendiri digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan jangka pendek dan menjelaskan bagaimana variabel menyesuaikan diri menuju keseimbangan yang jangka panjang. Kapan kita menggunakannya? Kita menggunakannya itu ketika ada variabel yang kita teliti itu yang datanya itu tidak stasioner atau unit word, tetapi diduga memiliki hubungan jangka panjang. Sedangkan untuk ICM ini digunakan setelah ditemukan adanya hubungan kointegrasi antar variabel tersebut. Selanjutnya, di mana sih kita menggunakan konsep ini? Ya, kita bisa menggunakan dalam penelitian ekonomi dan keuangan, seperti menganalisis hubungan antara konsumsi dan pendapatan, harga dan nilai tukar, dan lain-lain. Bisa juga digunakan oleh para ekonom untuk meneliti dan menganalisis data yang bekerja dengan data time series. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari kointegrasi dan ICM itu? Nah, untuk kointegrasi kita yang tahap pertama kita uji stasioner data tersebut bisa menggunakan ADF atau yang lainnya. Kemudian kita uji kointegrasinya bisa menggunakan Johansson test atau Eagle Ranger test. Nah, jika datanya ini terkointegrasi, maka kita susun modul ICM dengan memasukkan error correction term atau ICT-nya yang berasal dari model kointegrasinya. Nah, ICM ini menjelaskan hubungan jangka pendek dan menunjukkan seberapa cepat variabel kembali keseimbangan jangka panjang setelah menjadi shock. Nah, mungkin sekian dari pemaparan materi. Kita lanjut saja langsung ke uji cobanya. Oke, yang tahap pertama kita import datasetnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya dari Excel kita tinggal masukkan aja datanya, nanti tinggal diubah nama datanya. Nah, sebelumnya kita harus mendownload semua package dari ini. Nah, jika sudah nanti akan tercentang, terchecklist seperti ini gitu. Nah, ini data saya. Saya menggunakan data dari tahun 2019 bulanan sampai tahun 2021. Oke. Nah, kita ingin menghilangkan eh, apa kolom dari tahun-tahunnya. Nah, setelah itu kita men-set datanya. Kita menggunakan data dari tahun 2019 bulan ke-1 dan frekuensinya 12 karena bulanan. Karena dalam satu tahun ada 12 bulan. Seperti itu. Nah, kita bisa plot test datanya, time series datanya.
Nah, seperti ini datanya sudah terlihat. Nah, selanjutnya saya ingin apa ya, mengganti namanya. Jadi eh, data Y ini adalah data dari NPF, sedangkan X1 dari NOM-nya, sedangkan X2-nya FDR. Nah, kalau yang DY ini adalah difference-nya, seperti itu. Nah, kita ingin uji ADF-nya, uji regresinya. Kalau ini eh kita mengingat apakah data ini stasioner di level atau di first difference. Kalau yang ini masih di level. Nah, kalau kita lihat value-nya masih sangat besar, jadi tidak stasioner di level ya. Kita lanjut yang X1-nya. X1-nya juga masih sama, tidak stasioner di level. Kita lanjut yang X2-nya. Masih sama. Nah, kita akan uji yang first difference-nya. Kalau kita lihat nih dari yang nilai Y-nya sudah menunjukkan dia eh, stasioner di first difference. Oke, selanjutnya kita ingin meregresikannya. Nah, ini dia nilainya. Nah, karena data dependennya Y ini dan independennya ada dua, X1, X2. Jadi menyesuaikan saja dengan data yang dimiliki seperti itu. Nah, kita ingin melihat regresi residualnya. Nah, dari ini menunjukkan datanya ini stasioner, menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Nah, ICT, kita men-set data ICT-nya ini. Dan ini. Nah, ini adalah tes data satunya. Kita menggabungkan S1 tambah S2, ICT, ICT1, L1Y, dan ini penjualan dari L1X1 tambah L1X2. Oke. Nah, kita ingin lihat apa regresi ICM-nya. Nah, ini menunjukkan datanya terkointegrasi. Nah, kita ingin ini apakah datanya homogenestisitas. Nah, di sini untuk menguji NCVitas ini untuk menguji apakah data ini hetero atau homogenestisitas. Nah, menunjukkan datanya ini adalah homogenestisitas. Nah, ini yang kedua ini untuk melihat apakah data ini eh, ada atau tidak adanya autokorelasi. Nah, karena p-value-nya segini menunjukkan tidak adanya autokorelasi. Nah, di sini juga menunjukkan bahwa data ini terkointegrasi, jadi menunjukkan adanya ICM tersebut. Nah, bisa juga kita eh, menggunakan ARDL, tetapi saya tidak sampai situ. Oke, nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.